Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 16 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-20, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 19 ayat 16 sampai 22. Sekali peristiwa ada seorang muda datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini ada seorang muda yang salah hidupnya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan jawaban atas kegelisahan dan pertanyaan yang berkecamuk dalam dirinya. Seorang muda berjiwa muda, semangat muda, energik, dan kreatif inovatif datang mohon pencerahan dari kegelisahannya. Seorang muda ini bukan sembarang pemuda, karena ia hidupnya sudah baik dan saleh. Sebab tadi pemuda itu sampaikan bahwa dia sudah menuruti 10 perintah Allah yang tertuju kepada sesama. Tadi perintah yang diturutinya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu pemuda itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Semuanya itu sudah dilakukan, apalagi yang kurang, Guru?" Saudara-saudariku yang terberkati, perintah-perintah Allah yang tertulis dalam bagian kedua dari 10 perintah Allah yang diucapkan oleh Yesus tadi dalam ayat yang ke-18 sampai 19 mengingatkan pemuda kaya untuk menjadi orang baik. Orang bisa sampai pada hidup baik dengan cara melakukan perintah-perintah Allah. Dalam percakapan itu, Yesus menawarkan suatu kepenuhan hidup, yaitu hidup sempurna. Hidup sempurna dengan cara mengikuti Dia. Kata Yesus kepada pemuda itu, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus selalu berinisiatif dan memanggil semua orang untuk mengikuti Dia. Mengikuti Kristus atau mengikuti Dia tidak hanya sebatas mendengarkan ajaran dengan taat menerima perintahnya, tetapi menjadi pengikut Kristus berarti menyesuaikan diri kita dengan cara hidup Yesus Kristus yang juga mau menyediakan diri sebagai pelayan sampai menyerahkan diri sebagai korban pada gantungan salib. Saudara-saudariku yang terberkati, mentaati perintah Allah dengan menjauhi larangan dalam 10 perintah Allah bisa menghantar kita pada cara hidup yang baik dan langkah awal menuju kepada kesempurnaan hidup. Tuhan Yesus ternyata mengharapkan lebih dari sekedar mentaati perintah-perintah Allah. Ia mengharapkan supaya kita berani mengikuti cara hidupnya sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh hidup kekal. Sebab Tuhan Yesus tidak hanya melakukan kebaikan dalam ragam mukjizat yang pernah dilakukannya,
melainkan juga menyediakan diri sebagai korban kudus dan benar untuk membenarkan kita yang berdosa dan salah ini. Maka, mari kita berupaya lebih sungguh lagi menghidupi kemuritan kita sebagai sama-sama pengikut Kristus, sebagai sama-sama orang Kristen, berani menyesuaikan diri dengan cara hidup Tuhan Yesus, melakukan ragam kebaikan dengan totalitas dan kesungguhan hati kepada sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang sedemikian agung dan mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Keagungan dan kemuliaannya nyata di saat Ia tidak hanya melakukan ragam macam kekaguman dan kebaikan dalam ragam mukjizat yang dilakukannya, melainkan juga menyediakan dirinya sebagai korban yang kudus dan benar untuk menebus dan membenarkan kami di hadapan-Mu. Semoga hari ini kami lebih tekun dan giat lagi dalam melakukan ragam kebaikan, supaya lebih menyerupai Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.